Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satriani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 6 Watampone, Kabupaten Bone. Ya, pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama Ibu Sukmawati Usman, SPD. Ya, percakapan ini berisi seputar tentang pelaksanaan observasi pembelajaran yang rencananya akan dilakukan oleh Ibu Sukmawati Usman tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Iya, Ibu Sukmawati Usman, terima kasih banyak atas waktunya bersedia untuk diobservasi ya Bu ya. Iya, terima kasih banyak. Kemudian mohon izin Ibu, mungkin percakapan yang ini akan saya dokumentasikan. Boleh ya Bu? Iya. Kemudian nantinya juga Ibu akan ada sesi tanya jawab ya. Iya, terima kasih banyak Ibu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah, kalau begitu kita bersyukur sekali ya Bu, sehat alhamdulillah. Oh iya Bu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu ini saat kita akan melakukan supervisi ya Bu? Perasaan saya senang dan bersyukur karena adanya ini saya bisa menambah kompetensi saya dalam proses belajar mengajar ke depannya supaya pembelajaran nantinya lebih bermakna, di mana kita akan belajar sesuai dengan kebutuhan siswa nanti ke depan. Oke Bu, ya luar biasa Bu ya. Ini Bu, Bu Sukmawati Usman, apa materi yang akan dibawakan nantinya Bu dalam supervisi nanti? Adapun materi yang saya ingin bawakan adalah dengan materi statistika, di mana statistika di sini belajar tentang pengolahan sebuah data. Iya Bu, iya. Statistika ya Bu ya, pengolahan data. Bisa mungkin Ibu dipaparkan apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran nanti Bu? Adapun tujuan belajar statistika ini adalah di mana nantinya anak-anak bisa membaca sebuah data melalui diagram garis dan diagram bakar supaya nanti ke depannya dalam kehidupan sehari-hari ya, kita anak-anak nantinya bisa membaca sebuah informasi melalui data tersebut. Iya, Masya Allah, bagus sekali ya tujuannya nantinya Bu ya. Kemudian ini Bu, apa area pengembangan yang akan Ibu capai nantinya? Bisa mungkin dijelaskan Bu kepada kami yang menjadi area pengembangan yang ingin Ibu capai? Adapun area pengembangan yang ingin saya capai pada siswa pada khususnya dulu ya, di sini saya ingin memberikan kebebasan kepada siswa bagaimana dia dalam cara penerimaan ilmu tersebut, karena sebagaimana kita ketahui siswa mempunyai sesuatu yang berbeda-beda dalam penerimaan ilmu. Jadi ada nanti audio, visual dan kinestetik. Sedangkan untuk saya sendiri, yang pengembangan yang ingin saya dapatkan dari ini adalah untuk menambah kompetensi saya dalam proses belajar mengajar ke depan. Iya, Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu ya. Iya, ini Bu, tadi sudah disampaikan pengembangan yang akan Ibu capai. Mohon maaf Ibu ya, untuk mendapatkan tujuan-tujuan yang tadinya itu Bu, bisa mungkin dijelaskan strategi apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Insya Allah saya akan melakukan strategi seperti tadi ya, visual, misalnya kita menampilkan sebuah gambar, sedangkan audio misalnya kita memperlihatkan sebuah YouTube ya, sedangkan kinestetik saya akan memperlihatkan sebuah buku cetak. Jadi tergantung kebutuhan anak-anak ke depannya, itu yang saya akan lakukan ke depan untuk proses ini. Iya, luar biasa sekali Bu. Dalam mencapai tujuan yang dipaparkan oleh Ibu tadi, kemudian dijelaskan tentang strategi yang Ibu akan lakukan, tentunya Ibu menggunakan media Bu ya? Iya. Media apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran Ibu nanti? Saya melakukan media yaitu buku paket, dan laptop, HP, dan sebuah media misalnya kertas ya. Iya, saya gunakan. Iya, luar biasa bervariasi medianya Bu ya. Kemudian nantinya akan mungkin muncul sebuah hambatan mungkin Ibu ya. Apa misalnya Ibu bisa jelaskan apa yang menjadi hambatan atau kesulitan bagi murid dalam mencapai tujuan pembelajaran yang tadi Ibu jelaskan?
hambatan yang biasa saya dapatkan dalam pengalaman-pengalaman pembelajaran itu adalah rasa ingin tahunya anak-anak yang masih kurang, karena mungkin dia tidak tahu dalam materi itu untuk diaplikasikan seperti apa. Jadi di sini saya harus menjelaskan tujuan pembelajaran ini dan memberikan rasa percaya diri dia supaya nanti dia bisa mempresentasikan nanti hasil pekerjaan mereka, sehingga dia merasa ilmu itu sangat bermanfaat dalam kehidupannya. Oke, bagus ya Bu ya. Ini Bu mohon maaf, mungkin bisa dijelaskan apa yang menjadi persiapan yang Ibu lakukan dalam menghadapi kegiatan supervisi nantinya Bu. Yang saya harus persiapkan adalah tentunya materi yang saya harus kuasai dulu ya. Yang kedua bahan ajar, bahan ajar yang saya akan bawakan, dan setelah itu pasti menggunakan media sesuai dengan kebutuhan siswa nanti ke depannya dia mau belajar seperti apa, ya, dan media pembelajarannya ya seperti itu. Iya, bagus sekali Bu ya persiapannya. Sepertinya sudah matang nih Bu ya persiapannya ke depan untuk melakukan supervisi Bu. Iya. Dari persiapan-persiapan tadi itu mungkin bisa dijelaskan Bu apa harapan Ibu tentang kegiatan pembelajaran nantinya yang akan kita lakukan ini Bu? Harapan saya tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran ini ya, supaya bagaimana anak-anak bisa mudah dalam memahami materi tersebut dengan gaya belajar masing-masing sesuai dengan kebutuhan mereka. Iya Bu, iya sepertinya ini bersemangat sekali Bu ya. Semoga nanti di kelas juga bersemangat guru dan siswanya Bu ya. Iya, luar biasa sekali Bu. Iya, sekali lagi terima kasih banyak Ibu atas informasi yang telah diberikan sebelum kita memasuki supervisi di kelas ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu. Kita ketemu lagi di kelas mungkin Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Duduk siap. Gerak. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek dulu kelasnya, apakah sudah bersih? Masih ada sampah? Sudah bersih semua? Sudah Bu, sudah Bu. Oke. Sudah bersih semua kelasnya? Oke. Kalau setelah itu kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai pelajaran. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Ya, silakan saya sebelum dulu saya cek dulu kehadirannya ya. Ketua kelasnya, mana ketua kelasnya? Ketua kelasnya temannya yang tidak hadir siapa? Ada semua. Sama ya. Silakan dinaikkan semua bukunya. Oke, sudah ya. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, baik ya. Sudah siap belajar? Ya. Sudah berdoa. Sekarang kita masuk di materi. Silakan buka bukunya tentang statistika. Yang kemarin sudah kita pelajari ya. Kemarin sudah belajar tentang statistika. Sebelum masuk materi statistika, dalam materi diagram garis dan diagram batang, kemarin kita sudah belajar tentang statistika dalam bentuk tabel ya. Sudah ya? Oke. Setelah kalian mempelajari kemarin diagram tabel, apakah kalian tahu apa kegunaannya semua ini dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira ada enggak kalian pikirkan di
digunakan dalam kehidupan sehari-hari diagram garis dan diagram batang. Pernah tidak pemilihan presiden? Ada terkadang di televisi ya, ada diagram sekian batangnya sampai sekian suaranya sudah ya, pernah ya? Pernah ya? Oke. Oke. Kemarin sudah masalah kabel ya. Sekarang kita akan belajar tentang diagram batang dan diagram apa? Diagram apa garis? Diagram garis. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah kita akan melalui pengamatan video dan diskusi peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang dengan bagaimana? Dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan video dan diskusi peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk diagram garis dan dengan tepat. Sudah paham ya? Jadi nanti di sini kita akan melihat pemahaman kita tentang diagram batang dan diagram garis. Setelah kita mengetahui tujuannya, ibu dulu akan mengelompokkan kelompok kalian dulu ya, karena nanti ada di sini masalah pemahaman kalian berdasarkan visual, konteks dan audio. Nah, tadi sudah mengetahui tujuan pembelajaran kita ya. Nah, sudah ya. Sekarang ibu akan mengelompokkan kalian ya. Sebelum itu silakan naikkan kertasnya masing-masing. Silakan dinaikkan kertasnya masing-masing. Sudah ya? Oke. Kalian silakan jawab pertanyaan ini. Pertanyaan di atas. Silakan di sini. Jawablah dengan cepat pertanyaan berikut. Silakan pilih A, B, C atau A. Sudah ya? Tolong segera langsung jawab cepat ya. Silakan dulu nomor 1. Apa yang kira-kira kamu lakukan pada saat kamu merasa senang? A. Tersenyum. B. Berteriak dengan senang. C. Melompat dengan senang. 1, 2, 3. Cepat. Yang kedua, apakah kamu lebih menyukai A. Menggambar, B. Mendengarkan musik, C. Olahraga atau menari atau dance? C. Silakan jawab sesuai ke kalian ya. Yang ketiga, pada waktu Anda bercerita, apakah Anda memilih untuk A. Menulisnya, B. Menceritakannya dengan suara keras, C. Memerankannya atau memperagakannya? Yang keempat, apa yang kira-kira kamu lakukan ketika marah? A. Cemberut atau memperlihatkan muka marah, B. Berteriak atau mengamuk, C. Menghentakkan kaki atau membanting pintu? Oke, silakan dilihat hasilnya. Ininya ya, yang menjawab A yang paling banyak siapa? Di antara 4 itu A. Yang jawabannya A, berapa nomor? Naikkan A. Oke. Berarti dia dalam berkelompok audio ya. B. Yang jawab paling banyak B. Visual ya. Visual. Oke. C. Oke. Kinestetik ya. Kalian jadi di situ ibu akan berdasarkan A, audio, visual dan kinestetik ya. Silakan mengubah tempat duduk kalian. Di kelompok A, silakan cari temannya. Bagian kelompok B yang menjawab kedominan B tadi sama dulu dengan kelompok B dan C dengan temannya ya C. Silakan seperti ini. Tadi audio di bagian sini ya. Di sini audio. Yang menjawab dominan A. Oke. Yang menjawab dominan B. Yang B. B. Yang bagian C. C.
sudah membagi kelompoknya sesuai kalian ya. Sekarang kita lihat di atas ini adalah audio ya, yang kinestetik, yang ini yang gambar silakan, yang kinestetik dan visual silakan lihat buku paketnya ya, buku paketnya. Sebentar Ibu akan membagikan LKPD setiap kelompok. Silakan ketuanya silakan ambil LKPD-nya. Nih silakan. Kelompok yang kinestetik silakan. Yang visual satu orang ya. Yang visual sana ya, silakan. Yang sukanya kinestetik silakan lihat di sana anunya, seragamnya. Oke, kinestetik. Yang mana tadi kinestetik? Yang mana? Di sana ya. Ada juga di belakang sana. Bagi silakan bagi dua. Oke. Ini kita lihat di internet. Wah, beri buka itu. Ini ya. Yang visual silakan lihat di bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada adik-adik hebat, jumpa kembali dengan Bapak dalam channel YouTube Kelas Tasya. Kali ini kita akan kembali belajar matematika SMP kelas 7 bab 9 penyajian data. Kita akan fokus membahas materi mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang sangat tepat digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk kategori atau dapat juga berbentuk data tahunan. Dalam diagram batang dibutuhkan sumbu data dan dibutuhkan sumbu tegak yang menyatakan kategori atau waktu dan untuk menyatakan nilai data. Nah, sumbu tegak maupun sumbu data dibagi menjadi beberapa skala dengan bagian yang sama. Oke, semua sudah mendapatkan LKPD ya? Sudah ya, oke. Tadi itu adalah pendekatan saintifik ya. Silahkan kalian mengolah data, mencari data melalui 3 itu ya, yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Yang suka sinestetik silahkan, yang suka audio silahkan mencari informasi di situ, yang suka visual dan seperti tadi lihat gambar. Oke, sudah paham ya? Silahkan dikerjakan. Ibu tunggu hasilnya ya. Utamanya kunci dekat lama. Ya, siapkan garis, ya, pen, pensil dan sebagainya. Data yang mau kita olah atau kita buat diagram batang adalah akan lebih mudah kalau data tersebut sudah dalam bentuk tabel, ya. Misalkan sebagai contoh,
Oke, bagaimana? Sudah selesai, nak? Sudah. Sebentar, Ibu. Sekarang Ibu kasih ini kertas yang bagian visual. Silakan kalian tempel di sini ya. Yang bagian audio, Ibu tunggu hasil videonya ya. Kalian membuat dalam suatu video yang kinestetik, terserah kamu mau pakai kertas berlarang atau dalam bentuk pelaporan audio gambarnya ya, dalam bentuk video. Paham ya? Silakan. Kinestetik yang ini kalian lihat ini ya. Nanti kita bahasakan ya. Yang tadi ini yang sini apa visual ya? Visual ya. Audio. Nanti Ibu akan cari hasil videonya ya. Kalian yang bikin. Nantinya kalian bikin ada di sana sendiri. Kalian bikin ini hasil pekerjaannya ya. Paham ya? Paham ya? Nanti ini kalian bikin baru masukkan dalam bentuk kayak YouTube kita ya. Ya. Oke, silakan kalian mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Siapa yang mau maju duluan? Ya, silakan dengarkan ya hasil presentasi teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok audio akan mempresentasikan diagram batang dan diagram garis dalam bentuk video, yaitu aplikasi Capcut, dan kami akan kirim video tersebut di channel YouTube 7A. Oke, silakan ya. Selanjutnya siapa lagi? Kelompok ini ya. Oke, silakan. Silakan berkata terus ya. Silakan ke depan semua, nah. Semua. Aman. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Lihat dari soal nomor pertama, yaitu diagram batang yang terlihat dari gambar, yaitu 7A memiliki 25 siswa, 7B 28 siswa, 7C 27 siswa, 7D 25 siswa, dan 7E 26 siswa. Sedangkan dari diagram garis yaitu yang memiliki nilai 60 yaitu 1 orang, 65 2 orang, 70 4 orang, 75 6 orang, dan 85 4 orang. Oke, sudah dilihat semua ya? Sudah ya?
Sebentar kalian tempel ya di dinding kalian supaya temannya bisa melihat ya hasilnya. Silakan berikan tepuk tangan pada kelompok yang Oke, sudah 2 kelompok yang maju ya. Sekarang saya butuh lagi 1 kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bangun Datar ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Video yang sudah dipresentasikan akan disimpan di YouTube channel kami, yaitu kelas 7A. Lalu dan di YouTube kami akan tampilkan pembelajaran tentang diagram batang dan diagram garis. Kami akan mengirimnya di grup kelas kami. Di YouTube saya ya. Jangan lupa subscribe. Kasih kata tepuk tangan semua tadi hasilnya ya. Silakan. Sekarang kita akan menyimpulkan bersama dari tadi hasil presentasi kalian. Kira-kira siapa yang bisa mempresentasikan 1 orang untuk menarik kesimpulan? Oke, silakan Mas. Yang dapat kita simpulkan dalam pembelajaran hari ini yaitu kita dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis dengan tepat. Oke, tepuk tangan ya. Oke, alhamdulillah kalian sudah paham ya. Oke, saya ingin mengukur sejauh mana pemahaman kalian. Ibu akan memberikan tugas dan refleksi ya. Penugasan ini Ibu berikan secara individu. Oke, ini penugasannya Ibu bisa terima dalam berbagai sesuai keinginan kalian ya. Bisa dalam bentuk audio ya di YouTube ya, bisa juga dalam bentuk kertas pada larang atau HPS ya. Paham ya? Oke. Jadi pertemuan berikutnya Ibu akan tunggu hasil pekerjaan kalian. Paham ya? Oke. Oke, bagaimana perasaan kalian semua sekarang? Alhamdulillah. Bahagia, Bu. Ya, alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, kita baiknya dulu berdoa ya. Silakan dipersiapkan semua barangnya dan kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sukma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Bu, kita akan melakukan percakapan pasca observasi terkait pembelajaran kita di kelas. Setelah melakukan observasi di kelas, sekarang kita masuk pasca observasinya. Mohon maaf Ibu, mungkin nanti saya akan dokumentasikan, bisa ya Bu ya? Silakan. Iya, terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Bu. Ini Bu, bagaimana kabarnya hari ini, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Setelah melakukan pembelajaran tadi Bu, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya tentunya sangat senang ya, karena ini adalah merupakan ilmu baru bagi saya. Iya, senang sekali kalau gitu. Alhamdulillah ya Bu. Begini Bu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat mengajar dalam proses pembelajaran tadi? Bisa dijelaskan bagaimana yang Ibu lakukan tadi pada saat mengajar? Yang tadi saya lakukan pada saat mengajar itu adalah merupakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Di sini saya pada awalnya membagi kelompok sesuai dengan karakter gaya belajar itu anak ya. Misalnya dengan mengelompokkan itu siswa dulu, saya memberikan sebuah pertanyaan dan setelah itu nanti saya akan kategorikan dia masuk di visual ataukah audio ataukah dia di kinestetik. Iya, terima kasih Bu. Bu Sukma, mungkin bisa diceritakan ke saya apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan dalam pembelajaran tadi sudah tercapai terkait dengan bagaimana Bu Sukma menilai proses pembelajaran tadi. Alhamdulillah ya, menurut saya setelah saya melakukan metode pembelajaran ini, materi yang saya bawakan semakin mudah dipahami anak-anak. Karena kenapa kita ini
cara belajarnya diberikan kepada siswa ya sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Misalnya penerapan pembelajaran diferensiasi konten, di mana saya sini menyediakan media pembelajaran dengan buku cetak, HP, proyektor, ya LCD, dan sedangkan di sini diferensiasi proses. Di sini anak-anak memilih sesuai dengan gaya belajarnya mereka. Ada yang visual, ada yang audio dan kinestetik ya. Di mana di sini audio dia melihat HP ataukah melihat proyektor yang saya sediakan. Sedangkan media dia memperhatikan buku paketnya ya masing-masing. Sedangkan kinestetik di sini anak-anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik dia langsung berdiri melihat media itu ya. Sedangkan diferensiasi produk di sini anak-anak secara leluasa mempersentasekan hasil belajarnya. Di sini ada anak-anak yang mempersentasekan di depan kelasnya dan ada juga anak-anak yang langsung memajangkan saja di papan hasil belajarnya ya yang disediakan. Dan lebih hebatnya juga anak-anak juga berkreasi membuat video sendiri dia sebarkan untuk ke teman-teman dalam kelasnya, grup kelasnya ya. Misalnya dia buat konten semacam YouTube ya. Iya, luar biasa sekali Bu ya. Terkait juga dengan catatan kami mengenai hasil observasi tentang fokus area pengembangan pembelajaran hasil dari praobservasi kita bersama sebelumnya Bu ya, tentang kompetensi pedagogik yang Ibu sampaikan di awal praobservasi tentang area pengembangan yang hendak dicapai. Itu sepertinya sudah nampak bagus ya Bu ya di kelas Ibu. Iya, Masya Allah Bu. Kemudian ini Bu, bisa diceritakan hal-hal yang menurut Bu Sukma sudah baik dalam proses pembelajaran tadi Bu. Menurut saya yang sudah baik itu di sini anak-anak merasa senang ya. Dia lagi tidak monoton cuma mendengar gurunya yang berbicara. Jadi di sini anak-anak secara leluasa mencari ilmu dengan menurut gaya belajarnya sendiri yang membuat dia nyaman. Kemudian ini Bu, selain itu, selain yang sudah baik tadi, bisa mungkin diceritakan juga hal-hal yang menurut Bu Sukma ini masih kurang dalam proses pembelajaran yang dilakukan tadi Bu. Yang kekurangannya ya, ada beberapa siswa yang masih kurang aktif, mungkin karena dia merasa malu atau kurang percaya diri. Iya. Dari kendala yang muncul pada saat proses pembelajaran tadi, apa kira-kira yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut, Ibu? Menurut saya yang menjadi penyebab itu dia merasa rendah diri ya, mungkin karena dia tidak percaya diri dengan ilmu yang dia berikan dan biasanya takut salah, sehingga dia saya takut nanti siapa tahu salah diketahui sama temannya, itu rasa percaya dirinya. Jadi di sini bagaimana saya berusaha menumbuhkan rasa percaya dirinya, itu yang jadi yang menjadi pekerjaan rumah saya nantinya ke depan. Percaya diri ya. Kemudian ini Bu, dari yang sudah disampaikan bahwa penyebabnya, upaya apa yang sudah Ibu Sukma lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Saya di sini akan memberikan semacam soal yang sesuai dengan tingkat pemahamannya dia. Artinya dia tidak begitu sulit menjawab pertanyaan itu sehingga nanti dia akan berani tampil ke depan. Jadi itulah usaha saya supaya dia nantinya berani tampil ya, dan kita juga memberikan wejangan kepada siswa yang lain bahwa apapun hasil benar salah kita tidak boleh menertawakan hasil pekerjaan teman kita. Luar biasa sekali, Masya Allah sekali Bu. Iya. Kemudian ini Bu, siapa yang dapat mendukung Ibu untuk membantu mengatasi permasalahan atau kendala tersebut Ibu? Yang mendukungnya itu adalah ya teman-temannya sendiri juga yang harus kita pegang ya, artinya kita memberikan arahan supaya dia merangkul temannya, supaya rasa percaya diri itu timbul pada dirinya, itu anak yang masih kurang. Nah, dan juga kita juga biasanya sama teman kerja ya, sejawat supaya kita bagaimana sharing supaya untuk menghadapi anak ini.
Iya, luar biasa sekali Bu. Selain misalnya siswa, selain rekan sejawat, masih ada lagi Bu, siapa yang bisa mendukung Ibu untuk membantu permasalahan tentang kurang percaya dirinya tadi siswa tersebut? Ya, sebenarnya sih semua di lingkungan sekolah, terutama kepala sekolah ya, gitu. Sesuai yang dikatakan oleh Ibu tadi, siapa lagi yang bisa mendukung Ibu untuk membantu permasalahan siswa yang kurang percaya diri itu, Bu? Ya, tentunya pasti orang tuanya ya, komponen paling utama dalam pembentukan karakter anak itu. Jadi orang tua lah yang paling nomor satu yang harus mendukung anak itu supaya timbul rasa percaya dirinya. Iya. Ibu, menurut Ibu, kapan Ibu akan mulai melakukan rencana tersebut? Saya akan melakukan ya sekarang, kapan lagi kalau bukan sekarang ya. Saya pasti tentunya sekarang. Bagaimana saya berkoordinasi dengan orang tuanya, berkomunikasi supaya bagaimana ini anak ya punya keinginan untuk mengembangkan dirinya. Iya. Oh iya, luar biasa sekali Bu. Menurut Ibu, jika memberikan nilai rentang 1 sampai 10, dinilai berapa ketercapaian siswa atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu? Saya menilainya ketercapaian siswa itu 8 ya. Iya, bisa mungkin dijelaskan kenapa memilih di angka 8 Bu? Kalau saya melihat ini karena masih ada siswa yang masih kurang percaya diri ya, yang masih tertutup. Jadi tidak semua berpartisipasi ya, tidak aktif ya, masih ada yang masih merasa kurang percaya diri. Gitu, dalam hal pembelajaran ini, apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan kita ini? Apa kira-kira yang kedepannya Ibu ingin kembangkan? Yang ingin saya kembangkan khususnya saya ya sebagai pendidik ya, saya harus belajar terus ya bagaimana supaya pembelajaran itu selalu bervariasi. Ini merupakan ilmu yang baik, sangat baik bagi saya ya, karena saya melihat prosesnya sangat bagus ya, dan hasilnya anak-anak mudah memahami. Jadi anak-anak seakan-akan tidak tertekan dalam belajar. Yang kedua juga saya akan selalu mengupgrade diri, artinya belajar misalnya melalui teman rekan seperti Ibu ya, ataukah saya belajar melalui YouTube, dan artinya saya tidak boleh putus dalam belajar dan belajar. Yang kedua untuk siswa, di sini bagaimana saya harus merangkul mereka bagaimana supaya rasa ingin tahunya belajar dan mempunyai semangat untuk belajar tentang materi saya. Sebagaimana kita ketahui bahwa matematika itu ilmu yang pasti ya, dan tidak semua mempunyai minat yang sama. Jadi kita dengan diferensiasi ini kita bisa mencari solusi yang terbaik supaya dia bisa memahami suatu materi sesuai apa yang dia inginkan dalam menempuh ilmu itu untuk mempelajarinya. Wow, luar biasa sekali Bu. Tampak bahwa Ibu Sukmawati ini tipe orang yang mau belajar, mengupgrade diri dengan untuk kepentingan murid di kelas ya. Luar biasa sekali Bu. Selanjutnya mungkin Ibu bisa diceritakan ke saya tindak lanjut apa yang bisa Ibu Sukma lakukan untuk pertemuan selanjutnya? Tindak lanjut yang saya lakukan adalah dengan cara membuat misalnya sebuah konten di Canva ya, dan saya akan bagikan ke siswa karena sebagaimana saya di sini adalah proyektor ya. Kalau proyektor juga itu sebenarnya sangat bagus ya, tapi itu kadang memerlukan waktu yang lama. Jadi saya memberikan konten melalui HP Canva, terus memberikan kepada siswa, membagikan, dan mereka nanti melihat di HP mereka sendiri. Iya, bagus, luar biasa sekali Bu. Semoga apa yang menjadi harapan Ibu ke depannya itu tercapai ya Bu ya. Terakhir mungkin Ibu bisa menarik kesimpulan dari proses percakapan kita ini Bu. Saya bisa menarik dalam proses pembelajaran baru ini yang saya dapatkan ya, sangat bermanfaat, dan saya sangat bersyukur mengenal pembelajaran ini karena itu merupakan permasalahan kita. Karena bagaimana permasalahan yang biasa saya dapatkan, bagaimana supaya ini anak-anak mau belajar
Ternyata dengan proses pembelajaran berdiferensiasi ini kita lagi tidak menekan anak-anak, akhirnya dia dengan santai tapi serius dalam belajar mempelajari materi saya. Jadi semacam bermain juga ceritanya begitu, Mbak. Iya, luar biasa sekali, Bu. Semoga apa yang menjadi harapan-harapan kita bisa terlaksana dengan baik, dengan pembelajaran yang berfokus kepada murid. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, Bu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.